Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan berguna dan bermanfaat untuk Anda. Di malam hari ini, ya ini kita kedatangan tamu spesial banget karena beliau pernah berkiprah membangun Kabupaten Magetan tahun 1998 sampai tahun 2003. Siapa beliau? Nah, kebetulan juga ditemani oleh Bunda. Ada Bapak Pak Jarno. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di diskusi Bapak. Sehat Bapak nggih? Siap. Sehat. Masih energi Bapak nggih. Dan bersama dengan Bunda Ati Darmawanti gitu. Sugeng dalu Bun. Sehat Bun nggih. Gimana Bun menampingi Bapak yang energi kayak gini Bun? Kita semangat ada. Semangat ya. Sering ditinggal juga Bun ya. Sudah biasa. Gitu. Ya sahabat tamu, mungkin banyak yang perlu diingatkan kembali gitu. Siapa beliau sebenarnya gitu. Nah, beliau sebenarnya adalah pasangan dari Bapak Sunarto ya. Waktu menjabat sebagai wakil bupati, pasangan Bapak Sunarto tahun 98-2003. Benar Pak ya? Betul, betul. Ya, ya. Pak, kalau cerita dulu dong sebelum kita melangkah apa yang jenengan saat ini lakukan itu. Saya pengen dulu flashback tahun 98 itu Magetan seperti apa gitu Pak? Terima kasih Mas Koco. Jadi sebelum saya masuk Magetan menjadi wakil bupati tahun 98-2003, Magetan ini banyak yang tidak kenal. Di Surabaya pun kalau bilang Magetan itu mana itu nggak jelas. Apalagi di Jakarta, di Indonesia nggak kelihatan. Karena apa? Padahal Magetan ini kan di tengah Jawa ya. Mestinya di tengah Jawa itu kan orang nggak perlu tanya Magetan itu mana sudah kenal. Sampai Bandara Swayudia pun terkenalnya Madiun. Ya. Sehingga pada waktu saya menjabat itu saya berjuang keras bagaimana Magetan ini tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi ibaratnya dalam gua hanya satu pintu keluar itu dari Maspati. Sebab jalan untuk menuju ke Jawa Tengah itu sangat sulit karena medannya jalan dan jalan tinggalan Belanda. Sehingga pada saat saya tampil di Magetan, bagaimana Magetan ini supaya tidak terisolir gitu ya, bisa tebus. Makanya akhirnya saya berjuang, insya Allah diberi kebebasan untuk berjuang sama Narto dulu. Akhirnya saya menemui Bapak Menteri PU. Zaman itu namanya Bapak Sunarno. Waktu peresmian waduk di Ngawi, saya temui dan ngomong-ngomong. Akhirnya saya diajak ke Jakarta. Saya komunikasikan tentang itu. Akhirnya Pak Narto bisa menerima dan prosesnya cukup panjang karena itu termasuk hutan lindung dan masih ya, sehingga dengan berbagai macam kita adakan studi kelayakan dan lain-lain. Akhirnya Menteri PU menyetujui. Akhirnya karena biayanya cukup mahal, menyangkut 2 provinsi, 2 kabupaten, kita juga koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar. Zaman itu bupatinya Pak Darmaji. Koordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Mayor Jenderal Imam Utomo, gubernurnya, dan Jawa Tengah gubernurnya Pak Ismail. Jadi kita sewani semua dan akhirnya sepakat mendukung, bahkan pembebasan lahan diserahkan kepada masing-masing wilayah Karanganyar dan Magetan. Pembangunannya dibagi, jadi pusat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, dan Magetan sama. Akhirnya jalan itu bisa tembus. Kenapa pikiran saya selain Magetan jalannya tembus? Pada waktu itu Tawangmangu itu jumlah wisatawan dalam 1 tahun itu sudah 1 juta orang. Magetan zaman segitu baru 400.000 sarangan. Sehingga kalau jalan tembus itu jadi, berarti kan 1,5 juta orang. Nah, 1,5 juta orang itu kalau satu orang yang belanja 50.000 atau 100.000 kan uang sudah beredar di Magetan. Selain itu kita berjuang waduk Gonggang. Karena pikiran saya dulu, kita ini mau ke Wonogiri ini jalannya kan menikung-nikung nolak, terus sumber airnya juga banyak, sehingga diadakan waduk Gonggang.
sudah disepakati bahwa pembebasan lahan diserahkan kita, yang bangun dari kementerian, disetujui. Nah, tapi tidak lanjutnya saya berhenti jabatan, dipindah di Janggan anunya apa? Oh gitu ya, lokasinya gitu ya. Nah, padahal dulu pada waktu studi kalian AMDAL pertama kali itu di Gonggang itu, karena tanggulnya itu bisa sekaligus jembatan. Oh iya, iya. Yang akhirnya menghubungkan jalan sebetulnya itu. Tujuan kita kan supaya jalan tembus dari selatan, dari barat, dari utara ke Sragen juga tembus. Bisa tembus. Jadi Magetan itu lepas dari dalam kurungan gitu loh, bisa menyebar kemana-mana. Artinya akses kemana pun bisa gitu. Akses kemana pun dari bisa. Tengah juga bisa gitu. Dari Sragen lewat Panean juga bisa, ke Wonogiri juga bagus. Tapi ya selain itu juga Magetan ini kota, tetapi tanahnya banyak dikuasai oleh orang-orang daerah lain atau gimana? Gitu. Maksudnya tanah di sekitar pemerintahan ini kan ada yang dikuasai Angkatan Darat, ada yang di Auri, sehingga mau membangun apa itu kebingungan. Sehingga pada waktu dulu Kodam membantu kita tanah untuk gedung dewan, untuk gedung stadion, ya, untuk rumah sakit, dan bahkan kita berjuang dulu sama Pak, kalau kepala dinasnya Pak Samuri, PU-nya dulu, kalau rumah sakit Pak Teguh, zaman dari Pak Dr. Teguh, kita berjuang, tanahnya untuk perluasan rumah sakit ini juga dapat, tanah untuk gedung stadion dapat, dan kita dibantu UGD sama pavilion itu. Pak, tapi sebenarnya zaman dulu kita memang belum punya gedung olahraga dan juga stadion gitu ya? Hanya ada stadion, tapi gornya ada yang tertutup untuk acara. Akhirnya gor itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Sekarang justru sentral banget tuh, apa-apa di gor gitu. Iya. Kegiatan, karena kita punya ruang tertutup yang cukup lebar dan cukup besar untuk menampung mungkin penonton atau kegiatan apapun di sana gitu, Pak. Betul. Jadi dengan fasilitas olahraga itu kan akhirnya wisata olahraga juga bisa, wisata alam juga terbuka. Tinggal sekarang bagaimana membangun pariwisata Magetan ini supaya banyak orang yang datang. Kalau nggak ada gor kita nggak ada voli, Pak. Iya betul. Tapi kalau dulu Pak Mono, dulu artinya sebenarnya Sarangan juga sebenarnya potensi ya dulu sebelum terbuka. Potensi luar biasa potensi. Cuman memang pengembangan Sarangan itu kan susahnya. Rumah penduduk sama kawasan wisata ini kan jadi satu, jadi penataannya itu sangat sulit. Apalagi tanahnya juga tanah perhutani, sehingga Pemkab itu walaupun tidak program apapun juga menghadapi situasi yang berat. Kecuali kalau Telaga Wahyu itu digarap, itu jauh lebih mudah karena tidak campur dengan kawasan penduduk. Tapi kalau menambah dulu jalan tembus saja bisa, mungkin kalau menangani yang lain bisa juga gitu Bang ya. Insya Allah. Justru itulah yang memacu saya untuk bangkit, untuk terjun ke politik lagi kan itu ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita mengetahui apa yang mau dilakukan oleh Pak Jarno, saya ingin tanya dulu dong Bapak. Ini kan setelah kemarin menjabat gitu. Setelah artinya masa jabatan selesai, itu saya sempat saya cari-cari informasi, jenengan langsung meninggalkan dunia perpolitikan dan juga dari dunia pemerintahan gitu. Sebetulnya kan begini, dulu waktu selesai jabat, saya ditawari untuk kembali ke Pemprov Jatim, karena saya dulu kan dari Kanwildikbud, setelah otonomi kan jadi dinas, ikut Pemprov sama Pak Sekda waktu itu, Pak Karwo, dulu belum jadi gubernur. Saya dimohon kembali ke Dikbud, Diknas Provinsi Jawa Timur di balik pegawai negeri lagi. Tapi saya sudah bertekad, saya minta pensiun dini, terus saya bisnis. Gitu. Artinya nggak mudah Pak keputusan untuk meninggalkan gitu, karena pernah menjabat itu, mana jaringan pasti punya, kemudian orang-orang yang percaya juga pasti punya, dan mereka pasti banyak yang bisa dilakukan setelah pensiun gitu, setelah tidak menjabat gitu. Sebetulnya banyak yang menawari untuk maju dewan, untuk maju apa dulu ya, untuk terus Pak Dekarwo ya ngajak saya kembali ke provinsi, nanti sambil jalan kita tata ulang kan gitu. Tapi saya sudah bertekad untuk dunia bisnis ingin merdeka gitu.
lebih merefresh lagi. Ibu, Ibu kalau dulu artinya Bapak sempat menjabat sebagai wakil bupati dan sebagainya, tentunya setelah Bapak memutuskan untuk nggak di pemerintahan ini kan ada apa bisa dibilang apa sih Bu, aduh nggak sayang kayak gitu, karena bagaimanapun dunia sudah di pemerintahan dan masih banyak jaringan dan masih banyak yang mengharapkan kinerja Bapak gitu. Nah kalau jenengan dulu waktu itu gimana? Ikhlas aja tuh kan nggak mudah gitu loh menerima perubahan itu sebegitu cepat gitu. Terima kasih Pak Soekarno. Kalau saya sih sebagai istri hanya ikut yang terbaik Bapak itu apa. Jadi kita support, motivasi Bapak. Intinya yang terbaik Bapak itu apa ya kita dukung itu aja. Artinya kehilangan dulu kan taruhlah sebelum menjabat kan sama-sama di pendidikan Bang ya. Iya betul. Kayaknya satu ramal gitu. Milih ke bisnis kayak gitu. Iya, memang mungkin perjalanan hidup ya Pak Sukoco ya. Memang dari awal dari pendidikan, kemudian ke pemerintahan, kemudian lagi ke sekarang bisnis. Memang mungkin itu perjalanan Bapak yang harus dilalui. Jadi sebagai istri ya kita dukung aja Bapak. Istriku pengertian. Nah ini artinya Pak Jarno ini sempat menghasilkan karya yang cukup fenomenal. Sampai saat ini kita bisa menikmati gitu. Bapak masuk jalan ring road dekatnya terkandang ini dulu pembebasan lahan kan dari Pemkab, terus pembangunannya dari pusat. Jadi, karena pusat itu memang pusat kekuasaan, pusat pemerintahan, pusat keuangan, jadi pusat segalanya. Bapak artinya nggak mudah dong untuk bisa tembus pemerintah, kementerian juga kemudian bisa menyetujui hal seperti itu. Ya alhamdulillah kebetulan saya dulu pernah di provinsi, sering hubungan dengan pejabat-pejabat provinsi maupun pejabat-pejabat pusat, sehingga dengan koneksi itu, dengan relasi itu, akhirnya namanya teman itu bagaimanapun juga tetap disupport dimanapun berada. Bahkan SKMK Bendo ini juga disupport oleh Kementerian Pendidikan zaman itu Pak Watikman, Direktur Dikmenjurnya Pak Pawahan. Gitu ya. Jadi SMK Bendo yang sekarang menjadi terbaik sekarang ini. Terbaik. Ya betul. Itu karena ya perjuangan. Jadi teman-temannya akhirnya menyupport walaupun saya pindah dari pendidikan ke pemerintah daerah. Itu malah lebih banyak berkiprah dong karena di Magetan sendiri. Iya. Memang begini, kalau jabatan itu untuk tujuan, itu orang untuk mencapai tujuan itu akan bisa menghalalkan semua cara. Tapi kalau jabatan ini sarana untuk pengabdian, jabatan itu amanah, insya Allah kita tetap akan berkarya dimanapun tempatnya. Jadi kayak bisnis ini kan ya kita jalani dengan sepenuh hati. Jadi nggak usah kita berpikir kalau enggak di situ enggak, kalau enggak di situ enggak. Hidup mengalir aja, dijalani dengan sepenuh hati. Artinya dimanapun tetap survive. Tetap survive, tetap berjuang. Dan itu yang harus jadi semangat. Saya jadi penasaran sih Pak, setelah tidak di pemerintahan kan hal-hal yang berat lah untuk meninggalkan kebiasaan kita kan lama juga dari dunia pendidikan kemudian ke pemerintahan nggak baru ada jauh, apalagi di pemerintahan itu banyak sekali peninggalan atau ya bisa dibilang peletakan batu pertamanya cukup fenomenal gitu. Banyak hal yang harus bisa dilakukan sebetulnya, tetapi namanya jabatan itu kan datang untuk pergi. Datang kita harus mengadakan pembaharuan. Kalau pembaharuan itu nggak diterima ya kita harus istirahat. Makanya jabatan politik itu kan 5 tahunan. Jadi datang untuk pergi, datang untuk berkarya, mencapai misi-misinya selesai ya. Jadi kalau baik dipilih lagi ya alhamdulillah, enggak ya harus siap leret. Jadi nggak ada mempertahankan jabatan orang itu ya. Siap. Pak, saya boleh tahu dong setelah itu apa sih yang dikerjakan misinya Pak? Mungkin boleh tahu nggak Pak di sini Pak? Maksudnya? Setelah menjabat, pensiun menjabat sebagai wakil bupati, terjun ke bisnisnya itu apa yang kebetulan saya dagang besi ya, saya dagang bahan bangunan ya, sampai di Surabaya, di Balikpapan, di Ngawi, di Magetan, di Purwantoro kita buka cabang dan akhirnya sekarang saya buka di Madiun. Jadi sambil usia semakin tambah, terus anak sekarang sudah
mulai besar-besar. Karena yang satu sudah tidak mungkin sama-sama jadi dokter, yang nomor 2 ini kerja swasta yang bisa kita tarik untuk teruskan bisnis, yang nomor 3 ini di bank sama di notaris ya tidak mungkin, jadi mungkin perjalanan itu sudah diatur oleh Tuhan ya. Yang nomor 4 masih SMA tambahannya. Itu berapa lama sih Pak menerjunkan diri ke melupakan pemerintahan dan politik? Dan 2008 sampai sekarang 23 berarti ya 15 tahun. Waduh. 2008 sampai. Perjalanan cukup panjang sebenarnya. Panjang. Artinya dinikmati aja, jadi perjalanan hidup. Tapi ini sama merambah ke mana, Kalimantan masih Pak? Iya, di Kalimantan Balikpapannya. Dan sekarang buka di Madiun. Buka di Madiun. Tapi regenerasi ke anak sekarang, jadi dikelola anak sekarang. Kita cuma supporting lah, sama nonton sama apa, setelah itu support dan mengawasi dan ya, pengawasan ya Pak, keren ya Bapak. Ini kan waktu kita bilang bahwa mau welcome back ke dunia politik. Ini apa yang mendorong jenengan untuk akhirnya mungkin setelah puas gitu ya, nggak ada tantangan lagi di bisnis atau apa ini Pak, akhirnya menerjunkan diri ke politik lagi gitu. Jadi gini, pada waktu saya selesai jabatan itu anak saya masih kecil-kecil. Yang satu masih SMA, yang nomor 1, 2 itu masih SMA, yang nomor 3 itu masih SD. Nah sekarang anak saya kan sudah mandiri lah, dan bisnis sudah ada yang meneruskan. Dan saya pikir saya kalau comeback kepada politik itu sesuatu yang menantang juga gitu ya. Karena banyak hal yang harus kita pahami bahwa cara mencapai tujuan itu disebut politik. Jadi seni mencapai tujuan itu politik. Kalau kita tidak terjun ke politik, ya, kita tidak bisa untuk mengambil kebijakan atau langkah apa yang harus kita capai kan gitu. Jadi orang jangan sampai buta politik. Kalau buta politik gampang terombang-ambing. Tapi kalau paham tentang politik maka semua kebijakan itu adalah politik kan gitu. Contohnya kita merdeka itu kan punya tujuan dan itu adalah keputusan politik kan. Kalau kita ingin dijajah terus ya nggak perlu merdeka. Nah, merdeka itu tujuannya aja apa? Kalau kita sudah merdeka kan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut ketertiban dunia. Itu kan tujuan kita bernegara kan. Tanpa keputusan politik ya nggak akan mungkin bisa. Setelah itu kalau untuk mengelola negara ini dan bangsa, apa yang dipakai pedoman? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi landasan ideal, landasan. Nah itu juga keputusan politik. Tanpa keputusan politik ya nggak ada dasarnya kan. Nah, setelah itu pembangunan. Nah pembangunan itu dilaksanakan, dikasih anggaran berapa, bangun apa, itu juga keputusan politik. Nah jadi keputusan politik itu bisa menentukan hajat hidup warga bangsa ini. Termasuk kalau di rumah tangga buat keputusan apa, di pemerintah kabupaten buat keputusan dibangun apa, itu kan semua keputusan politik. Kalau keputusannya keliru membawa sengsara semua. Tapi kalau keputusannya bagus, dilaksanakan dengan bagus, hasilnya sejahtera semua. Jadi itulah yang mendorong kita untuk harus terjun ke dunia politik. Bun, saya tanya ke jenengan dong. Ini Bapak sempat ngomong nggak Bun kalau saya mau kembali ke politik kayak gitu? Ya sebenarnya ini kalau dari dalam hati ya, untuk apa sih kembali ke politik lagi, karena sudah nyaman kita di bisnis. Nah itu di bisnis. Tapi Bapak menyampaikan di politik itu karena tujuannya baik untuk membangun nanti di Kabupaten Magetan, membantu masyarakat agar lebih maju lagi seperti itu. Saya akhirnya berpikir, akhirnya kalau memang tujuan Bapak itu baik dan baik, saya sebagai istri mendukung support. Ada udah setuju. Istri saya memang support tidak bagus. Termasuk dipilih juga karena supporting. Partai yang melakukan untuk kembali comeback ke politik adalah Partai Nasdem. Ini pertimbangannya apa nih Pak? Jadi begini, memang yang menawari saya untuk masuk
partai dan dicalonkan DPR itu adalah beberapa partai yang diinginkan. Tetapi kenapa saya sepakat dengan Nasdem? Jadi Partai Nasdem ini didirikan oleh Pak Surya Paloh. Itu kan ingin mengadakan restorasi. Restorasi kan perubahan. Maksudnya perubahan itu yang baik tetap dilanjutkan, ya kan? Yang kurang baik diperbaiki, yang tidak baik diganti, atau dengan terobosan-terobosan baru yang lebih efektif dan efisien. Kenapa kok perlu perubahan? Dan ini Pak Surya Paloh kan sudah merenung secara mendalam tentang sampai mendirikan partai untuk berjuang. Kenapa? Indonesia itu merdeka, tujuannya kan memajukan kesejahteraanmu, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut kehidupan dunia. Padahal dikasih negara yang demikian luasnya, kekayaan alam yang demikian luar biasanya karunia Tuhan. Di tengah negara pun punya laut, negara mana di dunia yang seperti Indonesia? Tapi kenapa rakyatnya kok miskin? Menjadi eksportir TKB nomor 1 di dunia. Berarti kan ada yang salah kan itu. Banyak partai-partai yang pernah berkuasa, pernah apa? Mengatakan partainya wong cilik, partai yang ingin mensejahterakan rakyat. Tapi konsep pengentasan kemiskinan pun tidak punya. Cuman saluran BLT. Apakah bisa mengentaskan kemiskinan? Padahal rakyat pribumi, rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan, kehidupannya sekarang kalah dengan oligarki pengusaha-pengusaha besar yang sumber daya alamnya semua dikuasai, lahan-lahan negara dikuasai, dan akhirnya rakyat sekarang banyak yang lari ke luar negeri untuk menjadi TKW. Di sini pun ekonomi kan sulit. Ya, ini kan ada salah. Malah Gus Miftah pernah bicara negara yang paling bagus di dunia itu Arab. Negaranya kaya, rakyatnya sejahtera. Singapura negaranya tidak punya apa-apa, tapi rakyatnya makmur. Nah, Indonesia negaranya kaya raya, tapi miskin. Inilah karena ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Dan itu yang bisa menyelesaikan adalah keputusan politik. Dan partai politik yang sejak awal didirikan untuk kembali ke tujuan kita seperti Indonesia merdeka. Dan sekarang juga digaungkan calon presiden Anies. Nah, berangkat kita harus kembali ke tujuan negara ini dibentuk. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia. Berarti melindungi itu ya negaranya, ya bangsanya. Masyarakatnya juga Pak ya. Masyarakatnya. Memajukan kesejahteraan umum. Jangan sampai kita merdeka tambah miskin dan gitu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah tambah mahal. Banyak orang yang tidak bisa sekolah. Nah, padahal anggarannya juga besar. Kenapa ini kan gitu? Dan ikut ketertiban dunia. Jadi semua harus kembali ke sana. Dan itu adalah keputusan politik. Berarti ada kebijakan-kebijakan yang harus dihindarkan. Bahkan Pak Mahfud, Menteri Menko Polhukam, dari batu bara saja hasilnya, kalau itu dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, satu kepala itu dapat 20 juta. Batu bara? Dari batu bara. Belum lahan yang dipakai untuk kelapa sawit berjuta-juta hektar. Itu kan konsesi sampai sekarang. Padahal dulu pada waktu zamannya Pak Harto konsesi 30-40 tahun. Silakan untuk dikerjakan, digarap apa negara nggak modali tapi konsesi, dikasih hak pengelolaan. Tapi sekarang diperpanjang lagi. Mestinya kan harus kembali ke negara. Perusahaan itu menjadi menyewa. Atau dibagi ke rakyat dan nanti dikelola rakyat, nanti perusahaannya yang beli kan begitu. Tapi kalau selama begini ya kekayaan negara kan habis. Jadi kan ada something wrong. Dan itulah sumber kekayaan negara dari kekayaan alam. Bahkan mudah-mudahan ini nanti kan Indonesia dikaruniai Tuhan, ditemukan tambang minyak dan gas di Laksamana Aceh itu kan 220 miliar barel, ngalah Arab. Dan sekarang ditemukan lagi gunung emas di Mataram yang melebihi Freeport. Jadi kan karunia Tuhan, kita ini sebetulnya dijadikan bangsa yang kaya gitu loh. Dari Tuhan.
Tapi kenapa kok ini miskin ini lah? Lah, jadi kan ada miss dalam pengelolaan negara. Something wrong. Something wrong. Nah, untuk itulah partai politik yang bertekad untuk mengadakan perubahan yang baik dilanjutkan, yang salah harus dibetulkan. Bila perlu terobosan-terobosan baru. Komitmen dari Pak Surya Paloh, Partai Nasdem. Dan itulah kita sepakat. Dan akhirnya itulah yang mendorong kita bahwa negara ini sampai saya berkelakar, kalau belum dipegang Nasdem, negara ini akan panas terus ya tadi. Karena konsepnya nggak jelas yang lain. Hanya ingin kekuasaan tapi setelah kuasa. Konsepnya mengatasi kemiskinan nggak ada. Gitu. Jadi apa yang lebih? Bahkan bila perlu kita nanti di sana berjuang untuk dibentuk undang-undang pengentasan kemiskinan. Misalnya petani di Thailand itu produk beras disubsidi. Jadi petani panen harga dasar misalnya 5.000 harga di rakyat, harga di pasar, tapi pemerintah nambahi 10.000. Jadi dibeli pemerintah 15.000. Jadi petani kan ya. Daya belinya kan tinggi jadinya. Rakyat makmur. Anak-anak muda tidak usah pergi ke kota, bertani pun cukup. Sekarang apa? Subsidi pupuknya nggak ada, ya kan? Jadi kita ini katanya mau subsidi, tapi pupuknya nggak ada. Jadi inilah yang mesti ada yang salah. Kedua, jadi kalau petani di Jepang itu harga lahan disubsidi. Misalnya sawah itu 1 hektar harganya 25 juta 1 tahun. Jadi rakyat itu disubsidi lahannya. Asal untuk pertanian. Jadi yang punya lahan untuk pertanian 1 tahun 25 juta subsidi 25 juta. Harganya segitu. Jadi nanti petani ya tinggal beli pupuk, beli bibit loh. Sekarang ini petani kan tidak dihitung gitu. Yang dihitung kan hanya tenaga kerja, bibit, ya toh, obat. Tapi lahannya kan tidak pernah dihitung. Nah, siapa yang memilih ini? Bahkan terdampak COVID itu kemarin petani nggak dapat ganti rugi dan pusat saja tidak dapat ganti. Jadi inilah mestinya hal-hal seperti inilah yang harus menjadi konsentrasi pemerintah ke depan. Meningkatkan daya beli, mengentaskan kemiskinan rakyat. Kedua, nelayan. Kenapa kita itu wong tengah negara ada pulau, ada lautannya, ikan apa saja ada. Bahkan sampai hiu pun ada, ya kan? Kok kita impor garam? Kan nggak masuk akal secara logika. Ini kan pasti ada yang salah kan gitu. Nah terus wayai panen ada impor, subsidi nggak ada, pupuk nggak ada. Terus rakyat ini bisa sugih kalau gitu loh ya. Terus UMKM jelas rata-rata pribumi yang perlu didukung. Bantu permodalan Mas. Dan mereka bertahan loh di UMKM. Di waktu di COVID itu mereka bertahan. Dia mau tidak mau harus bertahan, dia mau tidak mau harus hidup. Tapi tangan pemerintah di mana ini? Tangan negara ini harus tuh. Padahal tujuan negara ini dibentuk kan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ya jelas tuh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua harus konsentrasi ke situ. Masa BPJS sekarang menjadi perusahaan, padahal kan tanggung jawab negara mestinya. Artinya klik ya dengan tujuan. Inilah yang. Kenapa kok Nasdem sekarang sudah pernah menjadi partai kok tidak bisa? Jumlahnya anggota DPR RI itu Nasdem baru 58. Kalau nanti jumlah DPR RI itu 100 bisa mempengaruhi keputusan politik nasional. Berarti baru suaranya kalah. Baru 5% lah ya. Baru 58 orang DPR RI dari Nasdem. Kalau nanti sudah bisa 100 menjadi partai kelas atas, bukan partai ini kan partai kelas menengah. Insya Allah Nasdem akan bisa mempengaruhi keputusan politik nasional. Inilah tantangan kita. Makanya kita berani masuk ini. Ada dari sisi gagasan dan tujuan berpartai sudah klop dengan. Sudah klop pemikirannya. Karena negara ini perlu negarawan. Tidak hanya butuh politikus. Politikus ini soalnya isi-isikan rebutan kekuasaan.
Tapi kalau negarawan itu mengabdi pada kepentingan negara dan bangsa. Kalau itu menjadi komitmen, Indonesia nggak lama. Kekayaan alam luar biasa kok. 2 tahun bisa jadi kaya raya kita ini kalau betul-betul dijalankan. Yang penting pengelolaan juga benar itu. Betul, harus ada perubahan. Dan Nasdem berani di depan, berani melapori. Jumlah kursi 100 bisa mempengaruhi keputusan. Bapak, kalau untuk saya yakin deh jenengan juga sudah ya di dunia birokrasi kan nggak asing gitu, dan bahkan meletakkan pembangunan yang sampai saat ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat gitu. Nah, kalau untuk Magetan sendiri nanti apa sih yang ada di bayangan jenengan? Oke, nanti kalau bisa duduk gitu, apa yang akan dilakukan? Jadi begini, seperti saya katakan, keputusan politik nasional, keputusan pemerintahan tingkat nasional, keputusan keuangan tingkat nasional, itu kan akan terbentuk program-program. Nah, program yang ada di Jakarta ini kan bisa dibawa ke Magetan. Atau usulan-usulan dari Magetan bisa dibawa ke pusat. Karena pusat itu pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat pengambilan keputusan, ya. Sehingga semua pusatnya di sana. Kalau sampai kita tidak bisa mengakses ke sana, rugi. Selama ini Magetan tidak punya DPR RI. Ini tantangan. Kalau orang ingin jadi DPR cari suara ke Magetan, ya ombyoan. Dari partai manapun menyerang Magetan. Tapi kesadaran kita sebagai warga masyarakat Magetan ini harus tumbuh. Supaya ada yang mewakili Magetan di DPR RI dalam pengambilan keputusan. Sehingga nanti Magetan punya proposal program apa saja, ada yang mewakili di pusat. Atau pusat ada program apa saja, bisa kita bawa ke daerah. Sehingga desa ini butuh apa, jadi bisa kita. Tapi kalau tidak ada, ya kalau DPR RI yang jadi orang daerah lain, misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Pacitan, ya mikir daerah DDW, Magetan ya nek perlu suara ya tak kunjungi rene, mangan-mangan ya selesai sudah. Tapi apakah dia berpikir Magetan harus bagaimana? Coba pasar baru, pasar apa? Magetan, pasar sayur. Sampai kapan itu kalau nggak punya DPR RI? Bisakah terwujud ya, sampai kapan? Berat. Padahal banyak hal yang harus dilakukan untuk Magetan ini agar punya DPR RI yang bisa berpikir tentang Magetan. Sehingga hal-hal yang demikianlah ya nek wong Magetan dhewe. Alhamdulillah ini kok orang Magetan saya yang maju yang alhamdulillah ya asli Magetan, omah yo Magetan. Bukan berarti asli Magetan lahir terus go main ning Jakarta, pada Ngawi, pada Surabaya. Ya saya ya rumahnya di Budarjo di Pelausan ya tetap Magetan. Dan pernah di pemerintah Kabupaten Magetan. Sehingga umpama ingin memajukan Magetan dengan channel di Jakarta, saya di DPR jauh lebih mudah. Jauh juga berpengalaman. Karena komunikasi dengan menteri, komunikasi dengan DPR sesama DPR kan lebih mudah. Ada partai yang membawa. Jadi perjuangan itu jelas. Dan di sana adalah pembagian kue di sana. Kalau tidak ada, ya kita berjuang ke pusatnya mencari siapa. Proposalnya digerang ditumpuk, saya rebutan akeh gitu loh. Terus Magetan lakukan nggak ada DPR, tidak ada yang menghandle gitu. Dan inilah yang kita harapkan warga masyarakat Magetan itu benar-benar menyadari pentingnya menjadi memilih anggota DPR RI yang asli Magetan, main ning Magetan, ya pernah pengalaman di Magetan ya gitu loh. Sehingga bisa klop. Kalau ada apa-apa tinggal SMS, WA, telepon bebas. Tapi kalau dengan orang luar jadi teleponnya kangelan, WA pun ya ora ditampa. Paling ditampa ya sama apanya? Namanya saja. Ya diterima sama ini lah apa aja. Sekprinya utawa yang di sini tuh ya. Artinya kalau punya wakil di sana gitu kan, kita bisa langsung tembus ke jaringan yang kan DPR bisa komunikasi dengan menteri, bisa bahkan kalau presiden dan jaring kita bisa komunikasi dengan presiden, bisa langsung, nggak ada perlu
nggak ada perantara gitu. Perantara. Banyak salah kamar nanti malah jadinya kan gitu. Dan yang pasti tahu banget Magetan kalau berjuang. Jadi nanti tinggal Magetan punya program apa, kita bawa ke pusat, sharing pembiayaan, atau bahkan pusat punya program kita bawa ke Magetan. Karena pusat itu kan punya pusatnya pemerintahan, pusatnya politik, pusatnya kebijakan. Tapi wilayahnya sudah dibagi kabupaten kota. Sehingga hal-hal seperti inilah yang harus dipahami oleh masyarakat Magetan. Lebih baik nek wong Jowo golek suarane ya ben, nek aku milih wong Magetan. Wayahe lah ini. Wayahe duwe asli Magetan. Kang Jarno pernah jadi wakil bupati Magetan. Omahe Plaosan kan gitu. Jelas orang. Sekarang kalau yang jadi orang Ponorogo, orang Jakarta, orang Pajak, kita mau komunikasi dengan siapa? Jadi inilah yang perlu disadari. Jadi kalau misalnya ada calon dari mana masang gambar, ya ben masang gambar, wong memang hak politik ya. Tetapi kita sebagai wartawan harus memiliki kesadaran politik, kesadaran memilih, kesadaran bermagetan, di mana bumi kita pijak, di situ harus langit kita junjung. Ya. Nah Bapak, setelah saya yakin dah jenengan punya pengalaman di pemerintahan, kemudian yang pasti jalur politik. Nah ini untuk oke lah, mungkin 5 tahun ke depan Magetan harusnya seperti apa di tangan jenengan gitu? Yang jelas harus tetap kembangkan pariwisata, industri kerajinan. Karena apa? Luas lahan ini kan tetap. Jumlah penduduk terus tambah. Kalau meningkatkan produksi pertanian kan juga terbatas. Lapangan kerja harus terus tumbuh, sehingga pariwisata itu harus kita kembangkan. Kerajinan, ya kerajinan batik, kerajinan bambu, kerajinan harus di-set up, ya. Nambah objek wisata, tapi pertanian dan pendidikan harus tetap menjadi, karena ini menjadi tujuan kita untuk maju negara kita ini. Alhamdulillah sekarang ini ada UNS mulai di sini, Indonesia di sini. Nanti kan bisa menjadi embrio, menjadi 5 tahun lagi bisa menjadi Yutas Negeri Magetan. Yang gitu kan sesuatu. Padahal pada waktu saya jabat dulu sudah berjuang Bandara Wahyudi, tapi tol kan belum sebegini. Jadi untuk menghilangkan disparitas apa ya, seperti kata dalam tempurung itu aja istilah saya, harus ada bandara dan lintas negeri di Madiun gitu. Karena Madiun ini terkenal kota pensiunan. Begitu lulus SMA langsung keluar, sampai punya anak, sampai nikah, kerja di luar, pensiun baru balik. Jadi selamatnya menjadi sepi. Nah, kalau ada universitas, nanti ekonomi juga tumbuh, kos-kosan tumbuh, gitu. Dan akhirnya Madiun sekitarnya menjadi kota besar, wisata mesti maju. Apalagi kalau mahasiswanya banyak, orang tuanya mesti menghantarkan daftar, menghantarkan wisuda, kan nanti sambil wisata, kan pasti ya. Jadi menambah income. Semakin contohnya Arab naik haji, 1 tahun 5 juta orang. Kalau 1 orang belanja 15 juta, income-nya Arab itu kan banyak dari situ kan. Efek domino. Efek dominonya. Nah, kalau Magetan ini nanti 1 tahun 5 juta orang yang kesini, belanja orang habis 1 juta, berapa uang yang masuk ke sini? Sehingga itu kan perputaran uang di sini menjadi besar. Dan Magetan potensi untuk kekayaan alam yang indah itu juga banyak banget, Pak. Dan saya ya, kita ini antara apa ya, kabupaten-kabupaten yang lain. Sebetulnya kalau untuk pengelola wisata kan Magetan ini paling unggul. Magetan Jawa Timur bagian barat. Coba sekarang Madiun ini kota, memang cocoknya untuk industri. Atau untuk belanja, ya. Tapi kalau untuk wisata, coba Ngawi kemana? Ponorogo kemana? Ya kan? Karena otomatis Magetan tinggal nambah objek-objek yang bagus menjadi tujuan wisata. Kalau menjadi tujuan wisata kan tidak sekedar objek wisata ya. Kalau tujuan wisata nanti kan banyak yang menginap di sini, akhirnya hotelnya laris, investor akan banyak yang masuk kan gitu. Nah, seperti kepentingan nasional itu, yang penting itu janganlah apa ya, daya beli masyarakat yang ditingkatkan.
Apa-apa larang gak apa-apa tapi iso tuku. Ini gak apa-apa murah ora iso tuku. Kan tambah memiskinkan orang miskin berarti kan gitu loh. Iya. Tapi coba kalau daya beli rakyat tinggi, investor nggak usah dicari, banyak yang masuk. Kenapa sekarang sampai nikel itu bebas pajak 30 tahun? Tenaga kerja dari sana. Kita yang rugi kan? Iya. Kita menjadi kuli di negara sendiri. Nah, padahal kalau daya beli rakyat tinggi, investor nggak usah dicari, akan datang mencari. Wong penjajah datang ke sini ya pengen ngeruk sumber daya alam kita. Meskipun dulu rempah-rempah. Ya, dulu rempah-rempah. Jadi itulah sebenarnya kita itu mempunyai apa ya, sumber daya alam yang luar biasa karunia Tuhan yang tidak ada di negara lain. Bahkan ditemukan minyak dan gas sampai sekian 220 miliar barel, ya, ngalahkan Arab. Itu kan 5 tahun lagi bisa dieksplorasi. Demikian juga tambang emas yang di Mataram melebihi Freeport. Makanya kita harus song-song inilah. Harus kita menangkan Nasdem biar menjadi 100 suara, 100 anggota DPR bisa mempengaruhi keputusan pusat. Nah, alhamdulillah syukur Pak Anies jadi presiden. Klop. Pak Anies kan visinya keadilan untuk persatuan. Artinya yang belum dapat keadilan kan rakyat kecil. Masa kalau rumah sakitnya BPS kita bayar era ini. Padahal tujuan negara kita ini didirikan kan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraanmu. Malah beban rakyat wajib dinikahkan, mau tinggal beban. Covid ekonomi belum pulih tapi beban sudah ditambah lagi. Untung rakyat Indonesia ini mengenal the big family. Jadi kembali ke orang tua itu masih utuh di anak ini sih ditompo gitu loh. Bayangkan kalau kita itu tidak punya budaya the big family. Coba sekarang ini punya anak udah punya mantu karena krisis ekonomi kembali ke desa, orang tuanya sih tetap terima. Kalau di luar negeri nggak ada begitu. Wis mati urip dhewe wis karena wis nikah wis harus lepas dari orang tua. Inilah termasuk pengaman. Tapi pengaman ini kekuatannya sampai berapa? Inilah yang harus diselesaikan. Siap. Nah ini dari tadi Bu, sama saya juga menyimak ini Bu, ini sekarang kegiatannya Bu, dengan semakin saya yakin semakin banyak kegiatan Bapak keluar menjelang 2024 ini Bu. Cuman ngawasin Bapak aja Bu ya kemana? Sama mau pembujuk. Siap, yang pasti sudah terkait untuk Bapak. Iya, siap. Bisa mencapai cita-cita. Amin. Bisa tunas kepesertaan. Menjadi orang yang bermanfaat dan bermartabat gitu Mas Nesa. Iyalah, tidak untuk dirinya sendiri, ya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dan bermartabat karena kita ingin mendapat amanah kan gitu loh. Jadi itulah yang harus kita pegang. Dunia itu kejarnya nanti Mas. Iya kan? Wis dadi apa ae nek ora bermartabat akhirnya dicaci maki orang kan. Iya kan? Nah, sahabat Lawo pasti Anda sudah flashback juga terkait siapa beliau sebenarnya gitu. Karena beliau juga pernah berkiprah untuk Kabupaten Magetan dengan menjadi wakil bupati dari pasangan Bapak Sunarto di tahun 98 sampai 2003 Pak. Nah Bapak, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Pak, nah ini close statement dari jenengan ini apa untuk menuju Senayan 2024 mendatang Pak? Ya, guys, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sedulur-sedulur warga masyarakat Magetan, mari kita kumandangkan Magetan, mari kita majukan Magetan, ya, kita sukseskan Magetan. Di mana bumi kita pijak, langit kita junjung, ya toh, suaraku untuk Magetanku. Kang Jarno, sukses jadi DPR RI untuk ikut memajukan pembangunan Kabupaten Magetan yang otomatis ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sukses Mas. Amin. Amin. Bu, terima kasih banyak Bu kehadirannya Bu. Demikian Omah Diskusi.